Dai, Ah, kemari. apa? Aduh, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my spot, Boam, Sabep. Ingat, Den? Yoi, Gue isep rokok dulu lah, capek gue anjing, ngantuk. boleh. Nungguin Denny, Toto nih video call tadi lama-lama, mau ngetek doang lama, bangsat. Bagaimana? Begitulah. Minum, Dan. Jauh gua, baru datang. Dari, Jayapura kan. udah jadi, mana oleh-oleh gue anjing? Ada, slow aja. Mana yang noken? Oke. Udah Denny gak usah kasih noken tuh buat gue ya, itunya. Apa tuh? Nokennya buat gue aja. Ya gitu aja, jangan lah. Jangan deh, Edward nggak usah kasih Tapi gua noken. bawa oleh-oleh buat Buat lo. gue. Mana? Mana? Ini gua bawa oleh-oleh buat lo. Spesial dari Mantap. Papua. Apa tuh? Mantap. Pinang. Ih. Wah, bener-bener. Pinang cuy. Gila. Lu tahu Pinang tuh? Yoi. Gila, Pinang itu yang ini. pinang kau dengan bismillah ya? Hai. Love you tuh. Gila. Wah, Pinang, Siri, Makan dong, Kapur. makan dong. nggak ada tempat, nggak boleh, nggak enak bego. Masa gue sambil udah. Pinang, Siri, Kapur tuh, ya kan? Lengkap. Ali tinggal makan, trak kunyah. Jadi gimana? Sedap. Nonton pinjam jam korek mulu anjing. Daripada gue pinjam duit sama lu anjing. Nggak apa-apa kalau dibalikin. Dan apa nggak dibalikin? Makan Den. Oh iya. Ini juga spesial nih. Ini nggak ada lagi. Nggak ada di Indonesia nih. Ini lagi. Nggak ada nih, cuma ada di PNG. Ini enak banget lagi anjir. Berapa duit Pinang segitu? Kalau Serius, gua nggak tahu itu berapa. kalau berapa duitnya, gue kurang tahu juga ya. Jadi pas gue mau jalan, kebetulan mertua gue sih yang beli. Terus? Jadi pas di bandara gue bilang sama mertua gue ada mau beli pedang buat teman di Jakarta, gue bilang gitu. Susah banget sih elah anjir. Nah posisinya gue tuh mau dari Jayapura mau ke Sentani tuh gue tidur men. Ngantuk, capek kan karena packing dari pagi, gue pesawat sore. Oh, Jadi kesininya agak malam. Spesial buat ke podcast lo. lu gila. Gue bayar berapa ya? Anjir. Bingung gue mau bayar berapa? Bayar berapa ya Ton? Bocing lah. Gak nyampe buat tiket pesawat cuy. Arbalelas botol. Jadi boleh. Dua. Buat spesial buat podcastnya. Dua. Kemarin ngapain aja di Papua? Hah? Ngapain di Jayapura? Pulang kampung lah. Iya maksudnya ngapain aja lama banget lu gila. Lu nggak Makan tidur. gawe. Ini lu kagak gawe. Jalan-jalan cuy. Gawe kebetulan gue lagi WFH kan. Jadi gue bisa handle di sana. Tapi gua sampai sekarang masih kepo Den sama gawean lu apaan sih Den? Gawean gue agak sedikit tentang negara. Bingung juga kalau ngejelasin ribet jadi. Gue taunya itu tuh maksud gue kan. Gue taunya kan lu kalau malam DJ nih. Iya. Hobi. Iya. Kalau DJ tuh hobi. Gue taunya kan dari Eca lu cuman gawe begitu tuh. Apa tuh? Ya ke arah-arah hukum gitulah. Oh iya. Itu maksud gua hukum sama politik sama kagak sih? Kebetulan gue kan sarjana hukum. Gua awam soalnya nih, Iya. gua awam ya kan. Gua Nggak, awam. Gua nggak kebetulan tahu gue nih. sarjana hukum. Ah, Gue sarjana hukum. Sebenarnya kalau politik sama hukum itu nggak boleh nggak boleh timbang tindih. Mereka tuh harus jalan beriringan. lu kasih tahu nih ke Ya, ini jadi friend-friend gua nih yang pada nonton nih kan hukum sama politik sama apa kagak? hukum sama politik itu sebenarnya harusnya jalan bebarengan, nggak bisa tumpang tindih. Nggak bisa ngomong gini. Kalau Beda dia ya? tumpang tindih, nanti itu bahaya juga jadinya. Saling menindis. Bahayanya gimana itu? Karena nanti jadinya hukumnya jadi tumpul. Oh, hukumnya jadi Iya, kalau politiknya terlalu banyak di situ. Oke. Kayak gitu. Dan nggak bagus juga jadinya kan. Oke. Kayak gitu. Jadi tuh emang harus jalan beriringan. Hukum, politik.
Mereka nggak bisa Sendiri-sendiri tuh ya. sendiri-sendiri. Yang gua pelajarin seperti itu. Gitu jadinya. Nggak bisa, hukum itu nggak bisa diintervensi, men. Nggak bisa diintervensi tuh maksudnya kayak gimana ya? Misalkan lu Nggak bisa diganggu gugat gitu ya? nggak bisa, nggak boleh sampai sekelas presiden pun nggak bisa. Siapapun itu ya. Iya, karena kan Indonesia itu kan trias politika kan, Apa tuh transpolitika tuh? eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, hukum itu ada di yudikatif. Oke, apa tuh? Yang membuat undang-undang itu nanti si legislatif, Oke. DPR. Heeh. Nah, yang menjalankan itu semua nanti eksekutif. Eksekutif, Nah, begitu. Tapi yang menjalankan hukum itu nanti si yudikatif. yudikatif. Iya. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Nggak bisa saling jalan apa ya? Maksudnya kayak ini mengintervensi ini nggak bisa. Oh, punya ranahnya masing-masing ya? Ranahnya masing-masing. Nggak bisa saling intervensi atau gimana Dan ya? nggak boleh sih. Nggak boleh ya? Etikanya begitu. Kalau kita ngomongin etika nih. Ini lagi rame kan etika kan? Oh iya, etika. Etika. Oh iya, lagi rame nih etikanya Kalau nih. beretika ya kan, sampai gue kalau lihat di di sosial media tuh kan, Nah, tuh. Itu. ya kan selalu ada orang bicara adab ilmu. Iya. Orang beradab pasti berilmu, ya kan? Iya. Orang berilmu belum tentu beradab. Nah, itu kayak begitu-begitu. Iya, benar. Iya, itu tuh yang gue mau tanyain tuh. Kalau Gimana nih? kan ini mumpung bukan fenomena ya, maksudnya kan bentar lagi mau party nih Indonesia ya enggak? Oh iya. Ya kan mau party. Bener. Party gede-gedean nih. Ini party gokil deh. Iya, Ini party ini mau gokil. party, cuman Denny nggak nggak gitu. Denny nggak gitu dia. Ini mau party nih Indonesia. Ini nih. party buat semua seluruh warga Indonesia. Ya enggak? Ini partinya nih cuman gimana dia nih yang gue lihat ya. Kayak ini netizen adalah yang kubu inilah ya kan. Yang gue sering lihat tuh di sosmed mereka tuh dorang-dorang nih ya. Kenapa sih pada saling ngejatohin gitu loh? Ngejatohin satu sama lain ya kan. Emang apa sih susahnya lu cuman ya udah kalau misalkan kayak gue nih, gue milih siapa ya kan? Gue milih D, gue milih E ya kan? Iya. Ya udah gue ngapain ngejatohin lo ya enggak? Untungnya buat gue apaan ya kan? Yang ada ntar gue selek sama lo nih. Ya kan kalau gue ngejatohin apa yang lo pilih. Ya gue tetap respect sama lo yang sama pilihan lo ya enggak? Iya. Nggak perlu tuh gue kayak ngejatuhin si pilihannya Denny ini begini buat apaan hate speech kayak gitu kan nggak penting banget buat gue. Betul. Ya enggak? Sebenarnya kalau menurut gue ya itu lebih kayak ke literasi ke masyarakat sih. Edukasinya. Iya. Karena lu kurangi literasi tentang pelajaran politik, akibatnya kayak gitu. Oke. Lu telan tuh mentah-mentah semuanya tuh. Itu perkara apa tuh Den? Yang triggernya itu? Yang pasti yang pertama ya dari sosial media, Oh. Oke. ya kan? Iya. Benar. Lu banyak lu udah tuh konten-konten yang kayak ibaratnya gimana nih? Kayak konten-konten clickbait kali ya. Iya, kayak lu dia ngeluarin konten tuh yang kayak ini ngejelekin si A, tiba-tiba di counter yang ini ngejelekin si ini gitu kan. Untuk kaum intelektual mungkin akan kalau yang maksudnya kayak yang udah bisa berpikir, ini cuma konten doang. Apalagi di sosmed gitu kan. Iya. Mungkin kalau yang kayak Orang-orang awam kayak gue nih, awam kan? gitu ya kan kayak nyokap gue lah ya kan. Iya. Kayak nyokap kayak orang-orang Gimana, tua ya kan. iya. Orang-orang tua main HP Android, buka-buka tok-tok ya kan. Iya. Buka-buka Keluar sosmed deh lah. tuh kan konten itu. Mereka akan menelan mentah-mentah konten itu. Iya, benar. Gitu kan? Iya, benar. Nah, itu sebenarnya kayak kekurangan literasi, kurang paham juga kalau itu ternyata cuma konten Iya. yang dibikin oleh pihak-pihak tertentu lah ya, kita nggak tahu nih kan. Iya, itu benar banget tuh. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih mereka nih misalkan lagi yang berpolitik ini, mereka jadi pun kita nggak jadi apa-apa, men. Iya kan? Iya, benar. Kita tetap harus kerja, Iya. iya kan? Nyari duit sendiri. Iya. Kecuali kita bagian dari mereka mungkin dapat nanti apalah ya kan? Iya. Nggak tahu nih kan? Iya, benar. Tapi kita ngapain ribut-ribut, ya kan? Iya. Ya udah, lu yakin dengan hati nurani lu lakuin gitu kan, lu pilih. Iya. Tapi kalau lu nggak yakin ya udah gitu kan.
Iya, maksud gue ya kayak gitu Den. Kayak orang-orang tuh maksudnya netizen tuh saling ngejatohin Iya, pilihannya yang inilah ya kan. Nah. Saling ngehujat ini segala macam. Maksud gue ya apa susahnya sih, lu cuman ya udah hargain aja gitu. Iya. Lu misalnya lu pilih siapa nih Den ya kan, gue tahu nih lu milih siapa ya kan, Nah. gue tahu lu milih siapa. Siapa gue pilih? Iya. Gue pilih Toton. Gue akan pilih Toton kalau Toton jadi presiden, sumpah. Enggak. Gue nggak milih Toton, gue mendingan milih Edward. Kak, air panasnya kak. Oh iya, air panasnya kak. Masa gue sih? Kalau laki-laki yang satu itu tuh bahaya itu. Itu CS gue banget tuh. Gue tetap milih Edward sih daripada Toton. Maksud gue, Hmm. lu apa susahnya sih cuman ngehargain doang gitu. Hargain pilihan orang pilihan lah. orang gitu ya kan. Lu mau Tanpa milih- harus ngejudge. Iya, tanpa harus ngejudge, ngejatoin apalah segala macem. Lu bilang, "Oh, ini mah orangnya begini buat apaan, men?" Iya enggak? Masa ya kayak misalkan deh di sosmed gitu, netizen itu salah satunya misalkan ada saudara kandung lo ya enggak? Iya. Terus lu ngehujat gini saudara lu ngehujat gini, terus lu nggak terima begini segala macam, sampai rumah lu konflik gini segala macam, bisa baku tusuk baku potong ya kan, masa ya bisa sampai kayak gitu kan? Ekstrim sih tuh. Iya. Ekstrim orang-orang Iya. kayak gitu tuh ekstrim Iya, banget sih. perkara lu cuman beda pilihan doang kan gila banget lu udah kayak begitu. Wah, Iya enggak? itu ekstrim sih kalau menurut gua. Ya itu kurangnya edukasi ke masyarakat kalau menurut gua. Jadi sebenarnya kan nih pemilu 2024 ini kan ini zamannya angkatan gua ya. Iya. Angkatan gua, angkatan lu, angkatan kita lah ibaratnya angkatan kan. kita. Angkatan kita nih buat maju lah. Hmm. Tapi kan di atas kita kan masih ada generasi yang lain nih, men. Iya. Generasi yang lebih apa ya? Ya intinya sih gini sih, orang kalau udah naik itu nggak akan mau turun. Oke. Satu generasi itu nggak akan mau turun juga. Iya, oke. Mereka ciptain konten apa ya, konten-konten kayak begitu kan buat ibaratnya ngebakar di masyarakat bawah ini loh. Iya, maksud gua kayak kasihan gak sih Iya. yang orang-orang awam nih yang maksudnya sorry to say ya kurang ngerti gitu ya. Itu yang gua juga sayangin, konten-konten kayak gitu sebenarnya nggak perlu lah. Iya. Maksudnya konten-konten itu bener gak sih? Ini pemikiran gue ya, pemikiran Iya, liar gue. sama. Orang bikin konten clickbait begitu ya kan, demi apa? Demi menunjang dia punya traffic. Betul. Gara-gara dia bikin clickbait begitu, trafficnya naik, booming ya kan. Terus habis itu orang-orang yang awam, orang-orang yang tanda kutip nggak paham, jadinya ribut segala macam. Ribut. Mereka nggak peduli. Ya itu kan berarti fuck up banget dong. Fuck up. Itu ibaratnya orang jatuh cinta, men. Lo mau omongin kayak gimana, nggak akan mau nggak peduli. Nah, iya. Orang fanatik tuh kayak begitu. Itu dia. Yang gue tahu tuh orang fanatik kayak gitu udah. Lo mau omongin kayak gimana, mereka kalau udah ibaratnya orang jatuh cinta, lo ngomongin ke mereka, masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri, ya kan? Iya. Walaupun itu salah. Iya. Sama kayak orang fanatik. Mau kayak gimana pun nggak akan bisa lo omongin. Karena mereka udah buta gitu dengan, Iya. apalagi mereka minim literasi. Itu yang bahaya udah. Nah, si orang-orang fanatik ini mereka tuh memang hobinya tuh lebih ke ngehujat, ngejudge apa gimana sih, Den? Nah, jadi kayak Atau mereka harus diserang duluan atau mereka emang nggak ada serangan tuh mereka langsung ngejudge apa segala macam. kalau yang gue pelajarin nih, yang gue pelajarin tuh kayak mereka tuh kayak kalau lu nggak sama kayak gue, berarti lu musuh gue. Kayak gitu ya. Yang gue lihat tuh seperti itu di masyarakat. Oh, langsung auto ngejudge gitu ya. Iya, itulah yang salah sebenarnya kan. Karena ya itu gue bilang tadi, di saat pemilu itu semua yang mencalonkan ini kan jadi orang nih nanti. Iya. Setelah terpilih nih, Iya. kita jadi apa? Kita nggak jadi apa-apa. Kita akan tetap bekerja kok. Iya, seperti Kita bekerja, habit nyari biasa duit lah ya. sendiri. Iya. Belum tentu mereka ingat kita pada saat kita pilih. Iya. Bukannya kita ngajarin buat apa golput, bukan. Iya, bukan, Itu bukan. pilihan, ya Iya. kan? Gue juga punya pilihan, lo punya pilihan. Iya. Dan yang lain juga masyarakat punya pilihan. Iya. Tapi ya nggak usah terlalu fanatik. Iya. Iya, sama yang lo bilang itu bukan yang ngajarin untuk golput, maksudnya Iya. lebih ke
saling menghargai. saling menghargai aja. Maksudnya lo nggak perlu capek-capek ngejudge gitu ya kan, nggak perlu lo capek-capek ngehujat, ya kan, ngejelek-jelekin satu sama lain, tapi tetap ujung-ujungnya sama. Lo kerja di tempat yang sama, lo dapat gaji yang sama, ya kan, lo bahkan makan beras yang sama juga, Semua sama. aja. Jadi nggak perlu capek-capek lo Karena ngejelekin gitu. setelah selesai pilpres pun ya udah biasa aja semuanya. Iya, emang Mau biasa pilpres, pileg, apa satu lagi? pilkada. Pilkada tetap sama kan. Ya kita akan tetap juga gitu-gitu juga. Maksudnya ngejalanin rutinitas kita yang sama gitu. Ketemu tetangga kita lagi yang ribut sama kita. Sama juga ya kan. Nggak akan gimana-gimana. Berarti trigger yang pertama ini media ya? Media tuh gimana ya? Kalau menurut gua itu ya itu pemicunya. Triggernya itu mereka. Mereka bikin sesuatu itu tanpa mikir di bawah nih kayak gimana nanti nih masyarakat awam nih. Iya, demi ini ya, dia punya traffic ya buat naikin ya kan, rating segala macam. Itu sih yang bahaya. Kepentingan pribadi ya jatuhnya. Kepentingan korporat, men. Wah, gila sih. Jadi yang orang-orang, maksudnya tanda kutipnya orang-orang awam yang kurang paham ya kan, jadi ke-trigger ya kan, ribut lah sana sini segala macam. Lu inget gak sih waktu 2019? Apa itu? Wah, itu keras juga cuy. Dulu kan ada berita yang ibu-ibu sampai masuk, ya kan? Iya. Dan kita lihat setelah mereka begitu, para pihak yang ikut ini pemilihan ini pun berteman baik, gitu kan? Berarti maksud gua yang apa tuh namanya, yang jadi pelaku ini di depan kamera ya kan, terus dia berdua berdebat lah apa segala macam. Oh, artis. Kalau gue bilangnya itu artis politik. Artis politik ya. Artis politik. Jadi mereka depan kamera tuh argumen apa segala macam, debat, tunjukkan lah apa segala mereka macam. berargumen ya kan. Iya. Mereka debat, tunjukan kayak orang mau kayak mau uratnya sampai putus ya kan. Iya. Kayak begitu. Iya. Tapi di belakang layar mereka fine aja. Wah, itu Karena gini loh, men. Mereka tuh sebenarnya gimana ya? Mereka, ya itu gue bilang tadi, edukasinya ke masyarakat kurang. Yang awam nih. Mungkin orang yang berbasis pendidikan adalah berintelek, ngerti lah. Oh, mereka cuman saling menyanggah, berdebat. Ibaratnya kan. Yang diserang itu bukan personal. Tapi kalau berdebat itu kan yang diserang kan argumennya. Iya, benar. Argumen yang diserang, benar. Argumentasinya ini yang diserang, saling serang lah kan. Masalahnya di masyarakat awam ini tuh kadang para pihak lagi berdebat, masyarakat awam menyangka oh ini personal yang diserang. Nah, itu yang salah, mentah. Itu yang kadang-kadang ya itu kita sesalin juga sih. Banyak para pihak yang maksudnya di masyarakat kurang mengerti lah. Iya, kayak oknum-oknum itulah kita sebutnya oknum-oknum gitu. Mereka kayak mentingin dirinya sendiri deh, rating, traffic segala macam buat naikin mereka punya pamor lah apa segala macam ya kan. Tapi menurut lu jahat nggak sih Den kalau gitu? Menurut gue sih jahat ya. Menurut gua. Kalau menurut gue menyebutkan mereka ini sebenarnya artis-artis politik. Oke. Karena mereka berakting di depan kamera, di belakang mereka ngopi bareng, men. Ya menurut gue jahat. Bareng. Gue orang awam nih, menurut gue mah jahat. Untuk orang awam jahat banget. Karena mereka mereka nggak mikirin impactnya bakalan kayak gimana kan? Nah itu yang gue seselin sebenarnya dari para senior, senior. Gue minum dulu minum dulu Don. Artis-artis politik ini ya mereka berdebat ya kan depan kamera. Menurut gue mereka berargumen. Sebenarnya ada sisi egoisnya juga buat mereka. Menurut gue itu egois. Lo berargumen boleh. Satu isu muncul, lo berargumen di media nasional bro. Ditayangin dari Indonesia nih, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya kan? Gua pun sama mertua gua berbeda pilihan, men. Nah, itu kayak gimana ceritanya? Selama gua di Papua nih, kemarin di Jayapura nih. Kalau orang ngomong Papua kan dari ujung sampai ujung itu Papua kan, Pulau Papua kan. Itu kan di Jayapura coba kan gua. Nah, kalau di Jayapura itu gua kan sama mertua gua nih berbeda gua sebenarnya, berbeda pilihan.
Mertua gue pilih si A, gue pilih si B. Gue ada dasarnya, mertua gue ada dasarnya. Cuman dasarnya yang disampaikan sama mertua gue ini terkadang didapat dari sosial media. Oke. Sosial media Yang lagi. nongol di FYP gitu deh. Iya. Nah, ini orang tua, gue gak bisa ngomong apa-apa, men. Iya. Gue ngomong kualat gue kan. Iya, benar. Ya udah, gue cuma bisa ya udah terserah. Cuma gue cuma beberapa kali gue bilang kalau nongol di situ Pak, kalau bisa dicerna dulu, jangan karena belum tentu yang nongol di situ itu adalah bener, gitu loh. Belum tentu yang nulis itu benar. Iyalah. Ini maksud gua, ini bukan edukasi ya maksudnya. Edukasi. Kita cuman sharing aja sih. Sharing. Iya, sharing aja nih. Jadi ya buat mungkin ada lah yang nonton di video ini yang pengalamannya sama kayak Denny ya kan. Gue beda gue di rumah waktu selama di Jepura ya. Ada perbedaan juga sama mertua gue. Tapi gue sama mertua gue kita ketawa-ketawa aja. Mertua gue tahu gue mau milih siapa karena apa gitu kan. Dan ya kan gue lihat mertua gue kan sering nonton Tok ya kan. Sosial media itu ya Iya, kan. sosial media tuh. Dan itu pun lagi rame men. Itu yang paling bahaya sebenarnya kalau menurut gue. Sebenarnya yang bahaya itu adalah media itu ketika kalau zaman sekarang dibilangnya hoax itu kan. Iya, hoax. Hoax itu keluar, nah itu bahaya. Dicerna sama para pihak ini yang awam ini. Iya, mereka target marketnya orang-orang awam sih. Nah, itu yang bahaya. Benar. Mereka juga bridgingnya tuh ini banget, smooth banget ya kan. Itu. Ya, kalau gue sih cuma bisa berpesan kalau lo menerima suatu informasi, kalau bisa lo filter dulu lah. Iya, filtering dulu. Jangan langsung lo terima apa benar atau enggak, ya kan? Iya, di filtering dulu ya kan. Ini bener nggak nih? Ini Iya, bener nggak nih? ini bener nggak? Takutnya ntar apa lu pada telan mentah-mentah ya kan. Misal lu sama bokap lu atau lu sama nyokap lu beda pilihan, jadinya lu di rumah selek, lu konflik segala macam. Kecot, ya kan? Iya, kecot. Nggak mau ngomong. Nggak Itu sih yang ngomong. ekstrim tuh. Cuma gara-gara beda pilihan ekstrim tuh. Beda pilihan, hubungan keluarga lu di rumah jadi nggak harmonis. Iya ya kan? itu nanti jadi Chaos banget sih. takutnya Toton sama Edward. Iya, tuh. Eh, Sama Edward, ya kan. Edward sama si Daus, ya kan. intermezzo aja itu sih sebenarnya. Sebenarnya masalah pilihan itu ya pilihan balik lagi ke diri kita masing-masing. Iya, balik. Lo mau milih siapapun itu yang terbaik buat lo. Ya udah pilih. Iya, udah lo pilih. Nggak usah lo jatuhin pilihan temen lo, nggak pilihan usah. keluarga lo, nggak usah. Buat apaan, men? Itu dia. Nyampe-nyampein lu doang, asli. Hidup itu ya lo hidup tuh seterdang mungkin lah, ngapain sih lo pikirin yang ribet-ribet gitu kan. Iya, benar. Daripada capek lo ngejelekin sini, ngejelekin situ. Nah, jadi banyak musuh. Banyak musuh, iya. Walaupun kita sebenarnya tahu nih sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, udah Iya. keep silent. Kayak gua sama Denny nih, gua tahu pilihannya Denny siapa, Denny tahu pilihan gue siapa ya kan. Nah, gua ngapain ngejatuhin pilihannya Denny, buat apaan? Nongkrong mah sama-sama, paling argumen lah, debat tipis-tipis ya gak. Tipis-tipis. Cuman mah nongkrong mah tetap nongkrong, nggak pernah ngebahas soal sampai ke ranah-ranah kesana. Lu gara-gara milih ini gua nggak temenan sama Denny kan. Nah, Terus gua ngegiring nih teman-teman gue ya kan di tongkrongan, lu jangan main sama Denny, dia milihnya si ini. Ngapain anjir? anjir main geng-gengan dong, anjing Iya, ribet main tai. Masa lu di dalam tongkrongan ada tongkrongan lagi? Nggak mungkin dong. Ya, lo bikin aja lama-lama jadi organ nih kan. Iya. Terus lama-lama jadi partai politik, bukannya antipati sih, cuman partai politik tuh bagus, sebenarnya bagus. Iya. Tempat kita buat belajar gitu Iya. kan. Kita Iya, belajar. semua ada plus minusnya lah ya. Iya, bagus. Semua orang butuh proses buat belajar. Karena kita ini masih muda, kita butuh belajar, men. Iya. Benar. Nggak ada semua yang instan, kecuali kita dapat privilege. Aduh. Serem nih. Bahaya nih kalau udah ngomong kayak gitu. Itu bahaya, Udah. bahaya. Ya intinya kalau lo mau belajar ya belajar di tempat yang lo merasa nyaman dan lo merasa lo ya di situ rumah lah, lo belajar. Frekuensi lu ada di situ lah, ya kan. Frekuensi. Belajar lah di situ. Iya.
Nggak dan perlu. dan juga belajar buat nerima perbedaan sih. Iya, itu yang paling sebenarnya itu yang paling susah ya. Di antara kita dan anak-anak kan sebenarnya banyak perbedaan. Iya, Agama banyak. kita berbeda, Banyak. tapi tetap saling support dan toleransi lah. Gue nggak beda anjing agama gue sama lo Iya gila. sama. Sama. Cuman kan di tongkrongan kita nih. Iya. Kita lagi ngebahas tongkrongan. Tongkrongan gue sama Denny ini sama ya kan. Cuman kita berbeda-beda agama tuh. Cuman nih kita tetap nongkrong bareng, tetap ngehargain pilihan masing-masing. Yes. Kayak simpelnya kayak gitu aja deh. Iya, karena Kita perbedaan dalam keyakinan kita masih tetap nongkrong. Kita nggak ada yang ngejatuhin keyakinannya si ini. Taruhlah kita nggak ngejatuhin keyakinannya Toton ya kan. Toton juga begitu sebaliknya. Toton siapa sih? Toton yang Oh, yang sebelumnya ini. Toton yang sebelum video ini. Gokil. Namanya Toton. Gue nonton tuh. Di Iya. Jayapura gue nonton. Soalnya abe, ya kayak gitu, kayak kita bahas kayak di tongkrongan deh perbedaan keyakinan ya kan. Banyak dari kita yang beda sama keyakinan masing-masing. Cuman kita tetap respect, kita nggak ada yang coba bercandain, coba ngejatuhin, nggak ada. Toleransi tuh lebih lo bisa bertoleransi tuh bagus, men. Iya. Ambil contohnya di situ Sebenarnya aja. gini sih, kalau menurut gua. Cobalah kalau emang lo merasa lo mayoritas, lo tinggal di tempat minoritas. Nah, Karena gua udah ngerasain itu. gue juga pernah lagi. Gue tinggal di mayoritas pernah, gue tinggal di minoritas pernah, dan gue merasa diri gue dihargai itu lebih di minoritas. Iya lagi benar, gue juga sama. Sebenarnya gue kenapa ya? Gue kan sebenarnya kan anak Jakarta lah ya. kan? Iya. Cuman gue lebih nyaman gue tinggal di Papua. Oke. Karena gue ngerasa di Jayapura itu toleransi lebih tinggi, men. Toleransi lebih tinggi. Lebih tinggi. Bukan gue bilang di Jakarta nggak toleransi. Iya. Toleransinya ada gitu. Buktinya gue sama anak-anak kan juga toleransi kan. Iya, cuman di Jakarta toleransinya lebih rendah daripada di Jayapura. Jayapura. Itu pendapat gue. Iya, karena lo yang udah Gue pernah ngalamin di sana. ngerasain di sana. Gue pernah ngerasain apa? Lebaran di sana, ibaratnya gitu kan. Gimana lo selesai sholat id lo disalamin sama saudara-saudara non muslim. Iya, iya. Wah itu menurut gua sesuatu yang gokil, men. Wah, itu keren banget tuh. Banget. Asli. Buat gua tuh, wah, lu gimana sih? Lu keluar masjid langsung disalamin, selamat ya raya, wih. Dan gua ngerasain gimana gua Natalan di sana. Iya. Bukan artinya gua gimana ya, gua cuman kayak ibaratnya menghargai, wih gimana sih? Keren lah ibaratnya menurut gua. Iya, iya, iya. Hidup toleransi kayak gitu. Hidup berdampingan tuh keren. Berarti memang harus bukan ini di dalam sudut pandang gue ya. Berarti memang kita harus banyak-banyak belajar hidup toleransi itu dari Indonesia Timur ya. Gokil sih. Semua juga sih. Keren. Dari mau barat, mau timur, Iya. mau tengah, semua harus belajar toleransi sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Saling menghargai dengan pilihan. Iya. Lo beda, ya kan kita kan Indonesia tercipta dari Bhinneka Tunggal Ika. Iya, benar. Berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita mau ngomongin kayak begitunya, emang dari awal kita udah berbeda, men. Iya, benar-benar. Ada 3 wilayah nih, barat, tengah, timur. Iya. Itu pun udah berbeda, tapi kita disatukan dengan Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika. Gua ambil buku PPKN dulu kali ya. Udah gak ada cuy. Udah nggak ada ya? Udah gak ada. Oh, udah nggak ada ya buku PPKN. Zaman gue tuh PMP tuh. PMP. Iya. Gue nggak nemu tuh PMP. PMP. Anjir, Zaman gue tuh dulu ya PMP. Gue PPKN loh anjir. Gue Toton PMP. ya, Toton ya. Enggak. Toton masih adik-adik gue. Goblok gue PKN anjing. Dia PKN ya kan? PKN. Gue Berarti PPKN. Abis PMP. Abis Enggak, gua PMP. dapet PPKN anjir. Enggak, Oh, nggak dapet. Enggak, dia diem loh. Dulu tuh PMP. Dan kalau lu mau belajar, bukannya gue mendiskreditkan wilayah tertentu ya. Iya. Kalau lu mau belajar tentang adab, bukan gue karena gue baru dari Jayapura, bukan. Iya. Gue merasa tuh kalau di Jayapura, kakak, adik, itu tuh lebih kayak gimana ya? Gimana ya? Kayak, Gandong. bukan, kayak, Bukan gandong Ton. Apa ya? gimana ya? Kayak saling menghargai gitu. Iya. Udah tahu lah maksudnya. Udah paham lah. Nggak etika lah, etikanya Iya, tuh etika. ada gitu. Kita lagi nongkrong, tiba-tiba ada adik-adik lewat, permisi kakak. Dan kita pun yang sudah dipanggil kakak-kakak, kalau adik-adik lagi nongkrong kita permisi juga. Iya. Adik permisi, Iya, saling iya. respect gitu. Saling Maksudnya kayak
saling menghargai. Iya, mau lo tua, mau lo muda, Nah, tetap aja saling respect. saling respect. Kalau lo emang tua sih. Iya, nggak usah dibahas kalau usia, jangan bahas usia gue lah, udah lah, cukup lah. Gue masih muda. Gue juga masih muda, gue baru 27 lah, Eh, baru 27 gue. Akhirnya. akhirnya. Enggak lah, lo. Sekarang lo anjing Air bangkit panas gitu. dulu deh, air panas dulu deh, air panas, air panas. Air panas, Air panas, air panas. Jadi Den, Hmm, intinya nih kita nih sebenarnya emang harus saling hargain aja saling menghargai. daripada saling lo menghujat satu sama lain, wasting time ya nggak sih? Iya, itu Percuma sia-sia percuma aja. sih. Gue selalu inget tuh ada kata-kata adab lebih tinggi dari ilmu. Wis, gila itu critical banget damage itu. Itu kalau lo udah beradab lo pasti berilmu. Ya, fix. Udah, Setuju gue selalu menjunjung tinggi itu aja. Makanya gue selalu lihat teman-teman gue, weh, kalau biar umurnya lebih di bawah gue akan hargai banget. Enggak. Benar? Kalau dia menghargai gue akan dewain dia. Iya, benar. Karena tuh ilmunya udah pasti tinggi, men. Iya. Mau kayak gimana pun gitu. Karena mereka tuh orang-orang yang beradab. Iya, Udah pasti ilmunya ada. ada. Intinya tuh kalau orang berilmu kan belum tentu beradab, tapi beradab udah pasti berilmu ya kan. Iya, benar. Menjunjung tinggi etika, moral, segala macam. Integritasnya tinggi, men. Iya, Udah pasti. benar. Kalau mau ngomongin masalah pemilu, tiga-tiganya ini udah pasti orang terbaik di Indonesia. Oh iyalah pasti the best. Wah, the best. Masa iya orang nggak the best dimasukin ke dalam pemilu? Nggak Gitu. mungkin lah. Tiga-tiganya udah orang ini putra-putra terbaik Indonesia. Iya, Gitu the kan. best semua. Gua aja sampai bingung mau milih siapa. Nah, pasangan lo bingung dong. Kalau pasangan ntar deh Den. Kenapa? Cuman kayak itu tadi gue bilang, setiap orang punya pilihan masing-masing lah. Iya, benar. Intinya 3 orang pasangan di Pilpres ini terbaik. Terbaik, the best. Putra-putra terbaiknya Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, tuh benar banget tuh. Sekarang Setuju gua. lo tinggal terima aja nih, apa sih gagasan mereka gitu Ya, kan. benar. Apa yang mereka pingin Visi bikin buat misi mereka, Indonesia, ya kan? ya kan? Visi misi mereka buat Indonesia tuh apa? Iya, karena kan Indonesia ini gede, men. Boh, gede banget. Gua akuin gede banget. Hampir 300 juta orang ya? 200 juta ya? 200 juta sekian ya? Wah, parah sih gede. Bukan masalah 2 juta. Lo bayangin dari Sabang sampai Merauke. Itu jauh banget. Wah, Jakarta ke Jayapura jauh ya kan. Lo mau bilang apa, naik pesawat juga jauh. Capek ya kan. iya. Capek. Lo duduk di pesawat capek, men. Cuman gimana nih? Ada seninya sih. Iya. Dan lo mengelola Indonesia tuh nggak segampang lo mengelola satu buah lingkup RT. Oh iyalah jelas anjir. Sabang sampai Merauke. Sabang sama ujung-ujung. Merauke beda-beda watak. Iya beda watak, kultur, segala macem. Itu iya. dia, itu yang bahaya. Iya. Bukan bahaya sih, maksudnya itu berbeda-beda kan, lo treatmentnya beda-beda. Iya. Lo menjadi seorang pemimpin, lo mentreatment di daerah ini berbeda. Lo Iya. mentreatment di daerah ini beda. Iya. Daerah barat berbeda, daerah tengah berbeda, daerah timur berbeda ya kan. Lu harus adaptasi di setiap daerah. Itu lagi, betul. Karena waktu gua ke Jayapura pun beda gitu kulturnya. Jauh pasti. Beda banget dengan ada yang kultur di Mama Kota nih, Mama Kota. Iya mama kota. Aduh, diru. Mama Kota. Kakak-kakak, adek-adek diru. Au, Enggak, ini udah pagi deh, bukan diru lagi. biru. Beda treatmentnya, men. Bagaimana di timur sana treatmentnya dengan di Mama Kota tuh berbeda. Iya, benar. Beda jauh. Kulturnya beda, dan di daerah Sumatera sana pasti beda, di Kalimantan beda, Iya, pastilah. di Bali beda ya kan, di NTT beda, di Ambon beda, di Makassar pun beda. Iya. Gue pernah sidang di Makassar pun situasinya tuh berbeda gitu. Gimana caranya gue beradaptasi gitu kan. Itu balik lagi ke diri kita. Lo bisa beradaptasi dengan lingkungan atau enggak Iya. Benar. gitu kan. Kalau lo egois, lo nggak mau beradaptasi, lo kelar, men. Oh, udah pasti kelar. Kelar. Habis lu kelar. Mungkin kayak Edward kali ya.
Wah, dia lagi. Dia udah berapa kali lo gue undang lo, tetap nggak mau lo. Heran gue kenapa sih sama Edward itu. Berat, levelnya udah beda. Iya sih. Mungkin dia kurang kali ya. Eh. Gua kasih angkanya kurang kali. Anjir. Berat itu berat. Itu udah kelas berat itu kalau itu. Jadi maksud gue, kayak kita cuma ngasih pesan-pesan nih ke apa? Teman-teman yang nonton semuanya. Jadi kurang lebihnya ya nggak ada salahnya sih. Emang nggak ada salah sama sekali sih. Nggak ada. Buat kalian tuh saling hargain aja, nggak perlu ngehujat, nggak perlu ngejatohin pilihan temen lo, keluarga lo, atau siapapun itu. Capek men, nggak ada ininya, nggak worth it ya. Iya. Nggak worth it sama sekali, sia-sia aja lo, nyapain urat lo doang, nyapain tenaga, asli, Buang waktu lah. buang-buang waktu. Karena Iya nggak? pikiran lu bisa lu salurkan tempat yang lain lah. Iya, salurin ke tempat yang lain yang bisa bikin lo lebih produktif, Ah. ya kan. Jadi maksud gue ya udah, kita saling respect aja. Den, lo milih siapa Den, ya kan? Gue udah tahu nih Denny milih siapa. Oh itu Den. Oh ya udah, gue paling nggak, gue paling argumen doang. Argumennya gue juga cuma nanya, Den lo kenapa milih dia Den? Karena begini. Iya nggak Den? Ya kan? Betul. Oh gitu Den. Karena semuanya tuh ada pertimbangan. Iya. Apa yang gue pilih tuh ada pertimbangannya. Kenapa gue pilih ini? Oh gue ada pertimbangannya. Oh visi gue suka nih. Iya. Gordon milih yang lain, mungkin ada lagi. Iya. Edward milih yang lain, mungkin ada lagi. Iya. Kan? Cuma gue nggak tahu kalau pilihannya Edward sih. Wah Edward pilihannya Negaranya gue nggak tahu di negara mana. agak susah sih kalau dia. Tapi intinya ya buat lo semua ya kan, ini kita cuman sharing ya, maksudnya ngasih pesan-pesan karena gua sama Denny juga ngelihat sesuatu fenomena yang di sosmed itu agak gimana gitu ya, kalian mungkin paham lah, saling respect ya kan, stop menghujat pilihan teman-teman lo, keluarga lo segala macam ya kan. Nggak ada salahnya lo buat respect, buat ngehargain itu nggak susah kok, nggak sulit ya kan, cuman ngehargain doang. Ya udah kalau misalkan temen lo atau saudara lo gitu punya pilihan yang berbeda dari lo, ya udah lo hargain aja, nggak perlu lo jatuhin segala macam. Kayak gue sama Denny ya kan, gue cuman argumen doang, lo kenapa Den suka sama pilihan lo yang itu? Denny jelasin gini. Sebaliknya Denny nanya ke gue, lo kenapa milih yang ini? Ya karena visi misinya cocok sama gue ya kan. Kita emang beda karena semua orang tuh beda, nggak ada yang satu pemahaman, susah. Jadi cuman ya udah, buat apa lo ngejatuhin satu sama lain, ya nggak Den? Betul. Kayak gitu aja, Jadi nggak susah kok. yoi, let it flow. Ya let it flow aja. Karena lo milih seseorang, setelah orang itu jadi pun lo nggak jadi apa-apa. Iya, Lo tetap akan seperti ini, lo bekerja. Iya. Iya kan? Maksudnya bukan kita ngajarin kalian semua golput ya, enggak sama sekali. Maksudnya biar kalian tuh nggak capek-capek buat saling ngejatuhin sama Saling satu menghujat. sama lain gitu, saling menghujat gitu loh. Emang pilihan lu apaan? Pilihan gue adalah pilihan gue. 1, 2, 3. Karena itu nggak bisa, itu privacy gue dong. Oke. Nggak bisa, oke? Jadi sekian sampai sini aja. Buat kalian tetap yang mau podcast di sini, mau ceritain apapun, politik, keluarga, tongkrongan, percintaan, apapun itu keresahan kalian, sabep, boam. Di sini channel boam bodo amat. Jadi lu mau ceritain apa aja bebas, sabep. Oke? Untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Yang mau follow yang mau ikutan podcast silakan kontak di Instagram gue. Yang butuh DJ buat party atau yang butuh konsultan buat hukum bisa kontak Denny, nanti gue cantumin di kolom deskripsi di bawah ya kan. Jangan lupa like, share, subscribe video ini jika bermanfaat untuk kalian. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect, peace out.